saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, jikalau kita malam hari ini diperkenan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah kontemporer malam ini secara online, dan kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sony Saksono Putro. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat-Nya. Untuk itu jemaat, kami mohon untuk berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 3, bait pertama dan ketiga, kami puji dengan riang. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk di dalam peribadahan pada saat ini, dan mari kita bersama mengambil saat teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang kasih setianya tiada berkesudahan atas umat kepunyaannya. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Firman yang mendasari peribadahan kita pada saat ini dari Galatia pada pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-9. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Sungguh luar biasa kalau kita diingatkan pada saat ini, Bapak Ibu dan Saudaraku, melalui firman tadi bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya. Kenapa? Ya karena kita hidup dengan banyak orang. Kita hidup di Indonesia ini adalah masyarakatnya heterogen banget gitu. Apalagi ketika kita sudah ikut merasakan dan menghayati bahwa besok adalah 17 Agustus, itu Indonesia memasuki 75 tahun usia kemerdekaan. Ini sudah suatu hal yang luar biasa, betul. Oleh karena itu mari kita sambut dengan kita bersama memuji dan memuliakan namanya. Kita pujikan, ku datang
ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Pandang mulia seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satu hati dan kita berdoa, menyerahkan segala kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa.
Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan, atas pertolongan, atas pimpinan Tuhan bagi kami yang boleh kami rasakan dari hari demi hari. Bapa yang Maha Kasih, kalau pada saat ini Tuhan kami menyerahkan segenap keberadaan kami, dengan penuh rasa syukur kami boleh melalui kehidupan kami dari hari demi hari. Dari sepekan kami telah menjalani kehidupan, dan di hari Minggu, hari kemenangan Tuhan ini, kami datang kembali bersekutu menghampiri tahta hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kami tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Dosa dan salah kami tiada pernah tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon kiranya Engkau menyucikan kami dan menguduskan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Bapa di dalam Kristus, saat ini Tuhan, kami bersama-sama menghayati kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan. Dan ketika kami memohon ampun, tentu kami pun rindu untuk belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapakku. Inilah seruan doa kami. Inilah permohonan pengharapan kami. Semua kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bersama-sama berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan. Injil Yohanes pada pasal yang ke-14 ayat ke-27 sampai 28. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Mari saudaraku, saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara, kita pujikan bersama sehangat matahari.
selamat kita, penebus segala dosa-dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup. Ini vokal grup benar-benar berani memulai. Ini anak-anak remaja milik Tuhan, Bapak Ibu. Dia akan mempersembahkan pujiannya yang luar biasa. Mari kita dengarkan dan saksikan. Kau Allah yang
Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Yang akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dan kami tinggikan melalui Anak-Nya tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih setiamu. Pada malam hari ini Kau berikan kesempatan pada kami semua untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya pintu hati kami boleh terbuka untuk mendengar sapaan firman-Mu Bapa, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Saksono Putro, yang Kau percaya untuk menyampaikan firman-Mu, kiranya Kau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang tersampaikan nanti seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersabdalah Bapa, kami semua siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28, yang demikian firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih bagi mereka yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu
penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menghayati dan merasakan serta menggumuli firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di Injil Matius pada pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Dan saya memberikan judul untuk renungan hari ini, membongkar pilar pemisah. Bapak Ibu, ketika kita mendengar kata sekat-sekat, apa yang ada di pikiran kita? Batas, kan? Batas-batas gitu. Nah, seringkali kita ini orang Indonesia, dan Indonesia ini sangat heterogen sekali, berbineka tunggal ika, namun masih seringkali sekat-sekat itu begitu kuat. Sekat kesukuan, sekat keagamaan, ya itu menjadi satu tantangan tersendiri sampai negeri kita memasuki 75 tahun kemerdekaan, ternyata itu masih juga belum bisa diselesaikan karena memang persoalan ini masih harus terus-menerus diupayakan, diperjuangkan oleh semua anak bangsa, sehingga kita bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membangun negeri ini dengan bergandengan tangan, baik lintas suku, lintas budaya, lintas agama, demi tercapainya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, belajar di dalam kisah yang ada di dalam Injil Matius, sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, dan penulis Injil Matius ini juga sedang menyampaikan pesan kepada orang-orang Yahudi di saat itu, bahwa kehadiran Injil Kristus itu sebenarnya adalah terbuka untuk siapapun. Terbuka tidak hanya kepada bangsa dalam tanda kutip pilihan, tetapi terbuka juga terhadap bangsa-bangsa lain. Dan keterbukaan Injil ini memang menjadi keunikan tersendiri yang diwartakan oleh Kristus melalui sebuah kisah pendek. Tetapi bagi saya ini kisah yang menyengat. Seorang perempuan Kanaan, dia memohon belas kasih Tuhan. Dia mendambakan anaknya yang sedang kerasukan sembuh. Tuhan Yesus tidak serta-merta menanggapi dari apa yang dikatakan oleh perempuan ini, perempuan Kanaan ini. Dan di saat perempuan Kanaan ini berkeluh kesah tentang anaknya, ternyata Yesus mengajak berdialog dengan kalimat yang bisa saja telinga kita mendengarnya menjadi sesuatu yang sangat merendahkan sekali kesannya gitu. Kenapa? Karena di dalam dialog itu bahwa
Tuhan Yesus menyatakan roti itu tidak untuk diberikan kepada anjing. Perempuan Kanaan tadi dianggap tidak layak untuk mendapatkan belas kasih Yesus. Dianggap tidak layak untuk mendapatkan sapaan Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh Yesus yang berkaitan dengan kalimat tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing itu, ya bisa jadi di satu sisi itu ujian iman bagi perempuan tersebut. Dia punya komitmen yang kuat untuk terus meminta kepada Tuhan, terus memohon kepada Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Dia meninggalkan rasa malunya, dia meninggalkan rasa rendah dirinya. Bahkan ketika dia direndahkan, dia juga tidak merasa itu sebagai sesuatu yang membuat dia harus menjauh dari permohonan yang diungkapkannya kepada Tuhan. Ini menjadi menarik. Sehingga dari pernyataan Yesus itu justru perempuan ini menanggapi bahwa memang anjing kan boleh untuk memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Artinya kerinduan dia untuk merebut, kerinduan dia untuk berharap, kerinduan dia untuk meminta, kerinduan dia untuk memohon menjadikan perempuan ini benar-benar akhirnya diberkati. Anaknya disembuhkan, terjadi pemulihan. Di satu sisi kita menemukan iman dari perempuan di dalam kisah ini begitu luar biasa, tangguh, tidak gampang menyerah, rela diperlakukan seperti apapun. Wong toh itu yang memperlakukan adalah Yesus. Karena dia tahu siapa Yesus, sehingga dia tidak gentar untuk mundur di dalam meminta kepada Yesus. Di satu sisi kita bisa melihat persoalan iman. Tetapi di sisi lain bahwa kalau kalangan Yahudi itu selalu menganggap bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa pilihan dan bangsa Yahudi adalah bangsa yang diselamatkan menurut persepsi mereka. Tetapi Yesus menawarkan sebuah anugerah besar yang dinyatakan melalui apa yang disampaikan kepada perempuan itu. Artinya apa? Bahwa keselamatan itu tidak identik dengan bangsa pilihan. Keselamatan itu tidak identik dengan keyahudian. Keselamatan itu bisa didapat oleh siapapun, baik suku maupun bangsa, dimanapun mereka berada. Sehingga Injil Kristus itu menjadi Injil yang bersifat universal. Injil Yesus Kristus diberitakan kepada seluruh makhluk. Berita kesukaan diberitakan kepada seluruh makhluk. Injil Yesus Kristus tidak mengajarkan hadirnya sekat-sekat, tetapi membuka sekat-sekat, membuka ruang perjumpaan dengan Allah, dan semua bangsa di seluruh muka bumi ini punya hak untuk mendapatkan anugerah Allah yang berupa keselamatan itu. Kita semua rindu bahwa gambaran dari kisah di dalam Injil Matius pada saat ini mengajak dan mengajarkan kepada kita semua, terlebih
Orang-orang percaya yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu saja, dan secara khusus kita yang berada di wilayah GKJW Jemaat Jember ini. Kita diajak bahwa kalau memang Tuhan memberitakan berita kasih-Nya itu bagi semua makhluk, bagi semua umat, bagi semua bangsa, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa sekat-sekat itu benar-benar ditiadakan karena memang kasih Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang di seluruh muka bumi. Paling tidak, kekristenan mengajarkan kita untuk lebih dan lebih lagi membuka ruang perjumpaan, membuka ruang obrolan, membuka ruang komunikasi, bahwa hidup di negeri kita Indonesia yang sudah 75 tahun memasuki masa kemerdekaan ini tidak bisa berhenti untuk terus membangun dan membangun dalam kebersamaan. Kita tidak bisa lagi suku ini, kita tidak bisa lagi suku itu. Kalau panjenengan adalah Gereja Kristen Jawi Wetan menjadi bagian dari warga yang ada di dalam komunitas Gereja Kristen Jawi Wetan, mari sekali lagi, Gereja Kristen Jawi Wetan pun bukan gereja suku, tetapi gereja teritorial. Kita membuka diri untuk juga tetap gereja bisa membangun percakapan, warga gereja juga bisa membangun relasi dan komunikasi. Ya, baik sesama Kristen yang beda gereja maupun dengan umat beragama lain yang ada di lingkup di mana gereja itu ada, dan juga suku yang lain di mana semua pun punya hak untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Sehingga keterlibatan kita semua di dalam bergandengan tangan adalah dalam rangka untuk membangun keadaan dan keberadaan negeri kita yang tercinta Indonesia ini, yang tentu dalam situasi pandemi ini benar-benar adalah situasi yang teramat sangat sulit. Maka bergandengan tangan, membangun relasi dan komunikasi yang lebih erat di dalam menyongsong Indonesia ke depan, ya, nampaknya itu menjadi syarat mutlak. Sehingga kita tidak bisa hanya saling menuding dan menyalahkan, kita tidak bisa hanya saling merendahkan, bahkan sebagai warga jemaat kita bisa saling menopang dan mendukung. Dan ketika panjenengan juga sudah mendapatkan kesempatan melalui peribadahan offline, maka mari juga kita dukung supaya kita sama-sama membangun kehidupan yang tentu saja hendaklah dimulai dari diri kita sendiri. Bisa diri kita, keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, sehingga kita selalu menjadi pionir di dalam kita membangun relasi dan komunikasi yang lebih erat dan mesra sebagai anak bangsa. Injil Yesus tidak diberitakan kepada satu bangsa. Yesus bukan datang hanya untuk satu bangsa, tetapi Injil Yesus Kristus diberitakan kepada seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Maka melalui berita kesukaan ini, melalui Injil Matius pasal 15 ini menyadarkan kepada kita, mari kita bersama-sama. Kalau
setiap orang dalam situasi dan kondisi bagaimanapun dia punya hak untuk mendapatkan kasih Tuhan, maka mari kasih itu kita bagikan juga bagi orang lain tanpa kita memandang rendah siapapun yang ada di sekeliling kita. Siapapun itu adalah umat Tuhan. Mari kita bangga di tengah situasi sulit, tetapi kita masih bisa berdoa bagi negeri kita Indonesia, negeri kita yang luar biasa, yang pada tahun ini, di tengah situasi sulit ini, Indonesia kita 75 tahun memasuki kemerdekaan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari para kantoria. Mereka akan menyanyikan kidung nomor 336, bait 1 dan keempat. Indonesia, negaraku. Sebagai wujud doa yang diperuntukkan bagi negeri kita yang terkasih, negeri kita yang luar biasa, Indonesia. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya, keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir khotbah tadi, para kantoria sudah mempersembahkan lagu untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, Indonesia negaraku. Ya, kita rindu Indonesia semakin luar biasa walaupun di tengah situasi sulit. Kita percaya Indonesia diberkati Tuhan, amin. Kita percaya. Dan Kidung Jemaat 332 bait 1, 2, dan ketiga, kekuatan serta penghiburan. Ini juga lagu yang akan menginspirasi kita bahwa kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dan semuanya serba bergantian, ada suka, ada duka, sebagaimana yang dirasakan oleh negeri kita yang terkasih, Indonesia saat ini. Kita pujikan bersama kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan
Kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sudah menolong kami, menuntun kami, membimbing sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Kami merasakan penyertaan-Mu yang tiada henti. Sehingga di tengah situasi sulit ini, ajarkan kami untuk terus percaya dan bersandar. Di tengah situasi-situasi yang tidak menentu ini, ajarkan kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya Allah kami Bapa di dalam Kristus, ada banyak pergumulan hidup yang dihadapi oleh setiap warga jemaat-Mu. Ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami problematika perekonomian keluarga, ada yang mengalami perseteruan di tengah keluarga, ada yang mengalami sakit baik jasmani rohani, ada berbagai macam situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap warga jemaat-Mu saat ini ya Tuhan. Dalam situasi dan kondisi yang sebagaimanapun dirasakan oleh mereka, kami senantiasa berseru dan memohon, ya Tuhan, ya Allah kami, jangan tinggalkan kami sebab kami senantiasa merindukan kuasa-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan sapaan-Mu, sehingga kami terus boleh mengalami jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan memperoleh pekerjaan, dipulihkan dari perseteruan di rumah. Demikian juga dengan pergumulan perekonomian keluarga kami, usaha kami, dan juga dinamika suasana batin yang dihadapi oleh setiap warga jemaat-Mu dengan keadaan jatuh bangun mereka. Ya Bapa, jangan kiranya Engkau tinggalkan kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus bersandar dan percaya. Kami terus melangkah walau tertatih. Kami yakin kami bisa. Kami yakin kami tidak akan menyerah. Sebagaimana keberadaan negeri kami Indonesia yang besok akan diperingati melalui upacara 75 tahun masa kemerdekaan negeri kami yang tercinta. Maka kami adalah bagian daripada masyarakat yang ada di negeri ini. Kami pun yakin
Kami berdoa untuk negeri kami yang tercinta. Engkau yang pulihkan keadaan ini Tuhan. Engkau yang pulihkan keadaan ekonomi di negeri ini Tuhan. Engkau pulihkan situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Supaya segera ada jalan keluar yang signifikan. Sehingga kami benar-benar kembali dalam masa pemulihan untuk negeri ini. Dan kami boleh diberkati oleh kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapak. Saat kami akan usai dari peribadahan ini, kepadamu kami terus berseru dan berserah, dan kami percaya akan pimpinan Tuhan. Kami serahkan juga istirahat malam kami, bahkan yang mau melanjutkan dengan tugas-tugas mereka, kembali keluar kota. Tuhan sertai perjalanan mereka. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapakku. Terima kasih ya Allahku. Biarlah kami terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Inilah seruan doa kami Bapa. Kami naikkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami, seperti yang kami pujikan saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menyatakan syukur kepada Tuhan dan akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Monggo. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menyatakan syukur dengan mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Dan sebagai dasar persembahan kita, akan bersama membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan ini, mari kita pujikan bersyukur selalu. Bersyukur selalu
bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita bersama-sama satukan hati. Tuhan, kami satukan hati di dalam doa ini. Kami berucap syukur oleh karena berkat dan karunia Tuhan yang sudah kami terima. Selama 1 minggu kami diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja. Tuhan sudah memberkati dan memberi kelimpahan di dalam kehidupan kami. Segala kebutuhan kami, kesehatan, dan sebagainya Tuhan berkati. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami ambil sebagian berkat-Mu, kami kumpulkan sebagai persembahan kami. Inilah Tuhan kemampuan kami. Kami percaya
Tuhan sudah menyucikan dan memberkati, sehingga persembahan kami saat ini yang telah kami kumpulkan bersama-sama menjadikan kemuliaan-Mu dan menjadikan berkat bagi kami semua untuk pelayanan khususnya di Jemaat Jember. Bagi saudara kami yang Tuhan berkenan untuk mengelola persembahan kami ini, Tuhan berkati bagi tangan-tangan yang sudah mau mempersembahkan persembahan ini, berkati mereka. Demikian Tuhan, ucapan syukur kami hanya kami aturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita sudah memasuki akhir dalam peribadahan ini. Saya undang untuk semuanya berdiri. Yuk, kita akan bersama memujikan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita pujikan bersama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Undurlah dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang kasih-Nya melampaui akal pikiran manusia, senantiasa menyertai, memberkati, memulihkan kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Have a new shalom. Bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita
Baik Bapak Ibu, demikian peribadahan kita. Gusti berkahi panjenengan semuanya. Selamat malam, matur nuwun. Thank you.